Kalau menyangkut soal nafkah, sebenarnya aku sudah tidak mempermasalahkan ya. Dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Cuma yang mau aku luruskan, apabila tidak menafkahi, janganlah bohong ke publik, bilang kalau masih menafkahi sampai detik ini. Itu aja sih sebenarnya yang mau aku lurusin. Kalau apakah aku masih ngejar-ngejar nafkah? Tidak. Nah, jadi emang kemarin itu aku sempat ke psikolog anak. Karena emang anak aku sangat terganggu dengan pemberitaan yang sekarang ini. Jadi aku kan kalau aku kan orang awam gitu ya. Jadi pengennya itu langsung ke yang ahli gitu karena emang beberapa waktu kebelakangan ini anak aku emang sedikit ada perubahan gitu loh. Jadi aku khawatir kalau ada apa-apa sama anak aku, misalnya apa yang dia pendem gitu. Jadi aku emang bawa dia ke psikolog anak supaya dia bisa curhat dan ngeluarin unek-uneknya kepada yang lebih mengerti, seperti itu. Kalau menyangkut soal nafkah, sebenarnya aku sudah tidak mempermasalahkan ya. Dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Cuma yang mau aku luruskan, apabila tidak menafkahi, janganlah bohong ke publik, bilang kalau masih menafkahi sampai detik ini. Itu aja sih sebenarnya yang mau aku lurusin. Kalau apakah aku masih ngejar-ngejar nafkah? Tidak. Karena aku udah tahu keadaannya Daus tuh sekarang kayak gimana. Jadi ya udah mau gimana gitu. Emang dianya nggak ada. Tapi sekali lagi, kalau misalnya emang dia nggak nafkahin ya gentle aja ngakuin kalau nggak nafkahin. Jangan nggak nafkahin tapi bilangnya masih nafkahin gitu. Kalau kemarin sebelum aku datang ke psikolog anak emang keadaannya sering murung, terus sedih, terus jadi lebih pendiam. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah keadaannya udah baik-baik aja, udah ketawa-ketawa, udah nggak pernah nanyain masalah ini lagi. Kayaknya sih dia, mudah-mudahan aja dia udah bisa lupa ya kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang pendapat aku membuat menjadi tambah runyam enggak ya. Jadi kalau aku itu semua statement yang aku keluarkan itu hanya meluruskan gitu loh. Jadi jangan ada yang kebohongan, fitnah dan lain-lain gitu. Kan aku harus membela kepentingan anak aku gitu. Kalau bukan aku ibunya, siapa yang memperjuangkan gitu kan. Kalau menurut pendapat netizen tentang yang urusan nafkah, jujur aku nggak terlalu peduli sama pendapat netizen karena memang itu sudah kewajiban seorang bapak menafkahi anaknya. Jadi ya aku nggak perlu khawatir sama omongan mereka gitu. Toh juga sampai detik ini emang nggak dinafkahin kan gitu. Dan sampai detik ini Abang Ical walaupun nggak dinafkahi masih hidup dengan nyaman, dengan cukup gitu. Jadi ya apa yang harus dipermasalahkan gitu. Yang penting kan orang terdekat. Kalau omongan netizen mah ya udah, netizen mah berhak dan bebas untuk berpendapat apapun gitu. Sampai detik ini masih belum ada komunikasi ya, jadi masih tetap di blok semuanya. Anaknya pun mau ngubungin bapaknya nggak bisa. Tapi dari pihak keluarganya kayak ibunya, tantenya semua masih berkomunikasi sama Ical baik-baik gitu. Jadi ya udah mau gimana, orang dia yang mungkin tidak mau membuka komunikasi ya aku mau bilang apa. Harapan aku terkait masalah ini cuman aku pengen cepat selesai. Jadi sudah tidak ada keributan gitu ya. Daus bisa menghubungi anaknya dengan leluasa, anaknya bisa menghubungi bapaknya dengan leluasa. Itu aja sih harapan aku ke depannya. Gitu.